Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel edukasi yang akan membantu kamu di dalam meningkatkan prestasi. Salam edukasi, salam prestasi. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam fabel. Apa saja? Simak uraian berikut ini. Sahabat edukasi, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu untuk menelaah struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam fabel, baik yang kamu baca maupun yang kamu dengar. Sahabat edukasi, poin pertama yang akan saya bahas yakni struktur teks fabel. Fabel merupakan cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Fabel memiliki 4 bagian dalam strukturnya, yakni orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Apakah maksud keempat bagian tersebut? Untuk lebih jelasnya, simak uraian berikut ini. Sahabat edukasi, orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh dan latar. Yang perlu kamu ingat bahwa di bagian orientasi, ciri isinya berisi tentang pengenalan tokoh, latar, dan konflik. Untuk memudahkan pemahamanmu, perhatikan contoh berikut ini. Siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan, dia berjalan-jalan mencari air. Sahabat edukasi, teks tersebut merupakan contoh orientasi. Perhatikan kalimat siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Kalimat tersebut merupakan bagian latar. Dan perhatikan pula kata-kata si kancil, gajah dan lainnya. Kata-kata tersebut merupakan bagian pengenalan tokoh. Bagian struktur selanjutnya yakni komplikasi. Komplikasi merupakan bagian pemunculan masalah atau konflik antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Ciri isi komplikasi yakni dimulai dari munculnya masalah sehingga masalah itu mencapai titik klimaks atau puncak dari masalah. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Si kancil tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berteriak meminta tolong. Teriakan si kancil ternyata terdengar oleh si gajah yang kebetulan melewati tempat itu. Sahabat edukasi, untuk cerita lengkapnya, kamu bisa membaca buku siswa halaman 210. Di dalam teks itu berisi tentang pemunculan masalah hingga masalah itu sampai pada titik klimaks atau puncak masalah. Sahabat edukasi, struktur berikutnya yakni resolusi. Resolusi merupakan bagian teks yang berisi tentang solusi atau pemecahan dari suatu permasalahan yang sedang dialami oleh tokoh. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Adapun bagian struktur fabel yang terakhir yakni koda.
Koda merupakan bagian terakhir pada fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Koda boleh ada dan boleh juga tidak ada. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Sahabat edukasi, adapun pelajaran yang dapat kita petik dari teks tersebut, yakni kita harus berhati-hati di dalam bertindak, karena jika tidak hati-hati, kita sendiri yang akan celaka. Namun, jika kita hati-hati, kita akan selamat, bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, poin kedua di video kali ini yakni mengenai unsur kebahasaan di dalam fabel. Selain dari segi struktur, fabel juga memiliki karakteristik bahasa yang unik, yaitu penggunaan bahasa sehari-hari yang bersifat imajinatif atau hayalan. Berikut disajikan ciri kebahasaan teks fabel. 1. Menggunakan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. 2. Menggunakan kata seru. 3. Menggunakan kata yang berkaitan dengan hubungan waktu. 4. Menggunakan kata sandang, si, dan sang. 5. Menggunakan kata depan. Selain jenis itu, di dalam fabel juga menggunakan unsur kebahasaan lain, seperti pemilihan diksi yang tepat dan penggunaan sinonim dan antonim. Untuk lebih jelasnya, simak uraian lengkap berikut ini. 1. Penggunaan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Ciri-ciri kalimat langsung mencakup A. Menggunakan tanda petik 2. B. Intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. C. Kata ganti orang pertama dan orang kedua. Cara penulisan kalimat langsung. 1. Bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. 2. Tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Perhatikan contoh berikut. 3. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. 4. Kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak setelah kalimat petikan. 5. Jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. 6. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung mencakup A. Tidak menggunakan tanda petik. B. Intonasi membacanya datar. C. Terdapat perubahan kata ganti orang. Untuk perubahan kata ganti, silakan amati contoh berikut. Unsur kebahasaan yang kedua yakni menggunakan kata seru. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, iya, wah, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya nanti jatuh.
Unsur kebahasaan yang berikutnya menggunakan keterangan waktu. Untuk menghidupkan suasana pada teks cerita fabel, biasanya selalu menggunakan kata keterangan waktu. Misalnya, penggunaan kata keterangan waktu yang menyatakan permulaan, digunakanlah kata-kata seperti sejak, semenjak, dan sedari. Untuk menyatakan hubungan waktu yang bersamaan, digunakan kata waktu sewaktu, tak kala, seraya, serta, selagi, sementara, selama, dan lain-lain. Dan untuk menyatakan hubungan waktu berurutan, digunakan kata sebelum, setelah, sesudah, sesuai, dan lain-lain. Untuk menyatakan hubungan waktu batas akhir, digunakan kata hingga, akhirnya, dan sampai. Sahabat edukasi, unsur kebahasaan yang keempat yakni menggunakan kata sandang si dan sang. Kata sandang merupakan sejenis kata penentu atau pembatas yang letaknya di depan kata benda atau kata sifat. Kata sandang tidak mempunyai makna tersendiri. Makna atau arti kata sandang bergabung dengan kata yang berada di belakangnya. Kata sandang yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia misalnya si dan sang. Walaupun kata sandang tidak mempunyai arti dan tidak dapat berdiri sendiri, kata sandang memiliki fungsi penting menentukan makna dalam kalimat. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Perhatikan contoh penggunaan dalam kalimat-kalimat berikut ini. Sahabat edukasi, kata kecil pada kalimat 1 ditulis dengan huruf kecil karena bukan merupakan nama. Sementara itu, pada kalimat 2, kata kecil ditulis dengan huruf kapital karena dimaksudkan sebagai panggilan atau nama julukan. Menggunakan kata depan. Dalam cerita fabel, biasanya juga digunakan kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu dirangkai dengan kata depan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh penggunaan kata depan berikut ini. Sahabat edukasi dimanapun kamu berada, demikianlah penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks fabel. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kamu yang sedang belajar di rumah. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam prestasi.